Hutan Loser adalah salah satu kawasan hutan terpenting di Sumatera, tempat perlindungan flora dan fauna khas hutan hujan terbesar se-Sumatera. Hutan Loser memiliki kekayaan jenis satwa dan tumbuhan tertinggi di kawasan Asia, yang di dalamnya terdapat satwa kunci Sumatera yang dilindungi undang-undang seperti orangutan, gajah, harimau, dan badak Sumatera. Keanekaragaman hayati Loser merupakan surga bagi para peneliti, pecinta alam, dan wisatawan. Namun di beberapa wilayah merupakan wilayah yang rentan terjadi kebakaran hutan, dan juga masih banyaknya oknum-oknum yang merusak habitat flora dan fauna Loser. Hal itu menyebabkan punahnya satwa-satwa yang dilindungi, serta dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap berbagai ancaman bagi ekosistem yang ada di hutan Loser. Siapa yang harus menjaga dan apa yang bisa kita lakukan? Inilah Sanggamara Podcast, ngopi bareng Panglima. Sungai, gunung, hutan itu bagi saya adalah infrastruktur alam. Ini perlu menjadi perhatian dari semua orang, Pak. Semoga aset bangsa ini bisa hilang. Orang bawa senjata untuk memburu, kami menjaga bawa barang. Itu memang kalau kita lihat yang paling banyak dibawa pulang itu Pak, jerat. Saya tidak mau terima bencana karena bencana di kampung saya. Itu cuma saya. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya di Balai Sanggamara Kota Nusa Muda ya. Dan hari ini kita dihadapkan sama suasana yang sedikit mendung tapi sejuk, Pak. Iya. Dan kebetulan ini memang tempat ini tempat baru, Pak. Tempat baru saya buat untuk menghormati sungai. Iya. Karena saya sangat suka sungai, sehingga dan sekali juga ini sebagai posko pengendalian bencana, Pak. Beberapa kali kita melakukan pertolongan kepada beberapa masyarakat yang tenggelam sana menggunakan perahu kita, dengan itu multifungsi. Dan ini kita ngobrol di Balai Sanggamara ini di pinggir sungai Kerang Aceh. Dan itu memang mungkin bagi saya sangat menarik, karena saya sangat suka sungai, suka alam, dan sekalian juga orang-orang yang berkecimpung di masalah alam, khususnya hutan. Dan kita sangat tahu bahwa Aceh ini memang hutannya masih paling bagus, termasuk juga 4 hewan satwa utamanya juga yang paling lengkap sekarang ini, paling lengkap di Indonesia malah. Dan itu menjadi sebuah potensi yang dihargai di dunia. Dan tentunya itu paling banyak berada di daerah Loser kalau nggak salah ya. Daerah Loser dan bagian di daerah Aceh Timur kalau nggak salah. Ya mungkin saya pengen lebih banyak tahu Pak tentang ekosistem di Aceh ini yang paling bagus sekarang di Indonesia ini, dan bagaimana potensinya ke depan itu. Mungkin pada Lawi sebagai ranger nih yang sudah 20 sekian tahun kayak di mengelola hutan di Aceh ini bagaimana perkembangan kawasan Loser ataupun hutan di Aceh ini sampai saat ini Pak, yang istilahnya sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Selama kami jaga di Loser, bisa sebagian hutan udah rusak akibat ulah masyarakat lah kita bilang kan. Cuma sebagian udah bisa kita lindung untuk batas-batas yang ditentukan antara kawasan KEL atau TN, Hutan Lindung Taman Nasional itu. Itu karena hutan semakin rusak dulunya sebelum ketat kami jaga, Pak. Karena satwa banyak yang punah. Satwa. Maka kalau kita tengok mungkin hari ini sampai ke depan, kalau nggak betul-betul kita jaga, mungkin satwa itu tinggal nama. Sapura, Pak. Iya, itu badak dengan sejarah. Gajah mungkin tinggal lambang lagi ke kita, gajah putih, Pak. Kalau betul-betul nggak kita jaga.
Tapi kendala yang sering Bapak hadapi pada saat mungkin menjaga hutan ini, itu dari masyarakat sendiri, apa ada dari orang lain dari luar, Pak? Ya, kita katakan itu ancaman bagi kami di lapangan itu pemburu, Pak. Pemburu ya? Pemburu bahkan dari Aceh, bahkan di luar Aceh. Ini pemburu apa, Pak? Pemburu segala sesuatu, Pak. Bahkan gajah, harimau, rangkong. Dulu rangkong yang paling maraknya rangkong tadi. Cuman orang tuh bawa senjata untuk memburu, kami menjaga bawa parang, Pak. Nggak jalan, Pak. Tapi alhamdulillah bisa terjaga. Karena di beberapa wilayah seperti di Aceh Tenggara, bahkan kita dibantu sama ini dari anggota Bapak nih, dari Babinsa dan Iya. untuk patroli batas. Ya makanya itu salah satunya yang pengen saya pahami tugas-tugas Bapak itu. Saya dulu kan sebagai Panglima Kodam punya fungsi juga, Pak. Kalau dari sisi ini gimana? Dari apa? Iya, saya sebenarnya Di satu Padedi. tim dengan Bang Kelawi, Pak. Jadi saat ini FKL mendukung otoritas kehutanan, Iya. Otoritas Kehutanan Aceh, kemudian Taman Nasional Gunung Pak, dan BKSDA Aceh. Kita saat ini sudah mengaktifkan 37 tim patroli, Pak, yang anggotanya itu dari masyarakat, Bang Kelawi yang memang peduli terhadap lingkungan. Kita rekrut dan training, Pak. Ada beberapa dulu yang di training di Rindam, Pak, bahkan. Dan ini perlu menjadi perhatian dari semua orang, Pak. Kalau nggak aset bangsa ini bisa hilang. Ya, masalah Pak Dedi sama Pak Dalawi sampaikan aja ke saya. Saya minta bantu secara apa kepada kita. Tadi kalau mau dirindam, mau dilatih lagi atau diberikan lagi, saya siap. Karena kita punya satu komando pendidikan namanya dari Bela Negara. Komando Bela Negara yang itu sebenarnya untuk pelatihan seperti itu. Kita sampaikan kepada masyarakat, silakan kalau mau gunakan nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama buat kerjasama untuk supaya beberapa orang difasilitasi untuk latihan di Rindam. Ranger boleh juga, Pak, kalau memang ada Bapak mau kandidasi Ranger, kita bantu lah sini. Kalau saya membuat istilah, Pak, sungai, gunung, hutan itu bagi saya adalah infrastruktur alam, Pak, yang tidak boleh rusak. Kalau infrastruktur yang kita buat manusia kan jembatan, sungai itu bisa rusak, Pak. Tapi kalau infrastruktur alam ini, gunung, hutan, sungai itu rusak, dampaknya akan sangat buruk bagi manusia. Itu nggak, Bu, ya? Itu yang saya sampaikan, bahwa infrastruktur alam itu yang paling penting harus dijaga. Makanya saya waktu di Dandem saya bikin telaga itu jadi telaga satu jadi fungsi lagi titik nol itu, dan itu memang jadi sumber mata air. Nah, saya juga dengar cerita yang saya dari TV, Pak, tentang ranger dan ranger ibu-ibu nih. Ini yang baru saya lihat nih. Saya selama ini lihat di TV aja, Bu. Iya. Tentang ranger ibu. Ini apa motivasinya, Bu, pertama kali bisa jadi ranger ibu-ibu ini buat hutan? Nah, ini motivasinya yang awal sekali di Dambaran Baru ini, Pak, kan kenapa sih kok setiap tahun sungai kita yang sekecil ini banjir? Itu motivasinya. Nah, terus setelah terjadinya banjir setiap tahun, kan ada perkebunan kan di kiri kanan sungai itu, Pak. Iya. Rasanya kalau lihat sungainya itu nggak mungkin lahannya lahan pertanian kami, kan gitu. Tapi setelah terjadi hujan 1 bulan terus banjir. Nah, jadi kami ibu-ibu ini apa mau tinggal diam ya? Apa sih sebenarnya? Jadi kami kebetulan di kampung kami itu ada lembaga LSM. Jadi ibu bergerak dengan mereka, itu laki-laki semua. Masa itu ibu sendirian, apa aja. Jadi ibu ikut aja. Ibu nggak ada, udah dia rasa takut yang mau ke hutan, ada ini ada itu, udah nggak terpikir lagi, Pak. Kan pokoknya saya harus tahu ya apa penyebabnya. Rupanya terjadinya penebangan yang luar biasa. Rupanya Bapak ini. Jadi yang dia tebang itu gelondongannya itu jatuh ke jurang, kan nggak bisa diambil. Itulah terjadi penyumbatan setiap tahunnya. Jadi setelah terjadi itu terjadi genangan, kan meledak itu banjir. Nah itu terus inisiatif kami diskusi dengan Bapak LSM tadi, bisa nggak ibu-ibu terlibat jadi tim ranger? Berapa orang pertama kali, Bu, yang ikut? 3 orang. 3 orang. Sekarang udah berapa? Sekarang 10 orang. 10 orang. Ibu-ibunya. Itu tak ibu-ibu apa ada masih remaja? Ada remaja, ada yang remaja, beranak satu, ada yang 20 cukup. Semangat lah, ibu-ibunya tidak mau lagi terjadi banjir bandang yang di 2015 itu sampai hanya 11 rumah. Nggak tahu, Bu. Kalau itu ketemu orang penerbang hutan, lebih galak mana ibu daripada laut? Bapak-bapak luar biasa, ini terjadi, Pak.
Ini asetnya kan luar biasa kalau ibu misalnya kapal pengangkutan Iya. apakah lebih galak apa lebih gimana terhadap para Iya. Tapi kami bisa mengambil kesimpulan dengan bapak yang udah capek. Kami ajak dia baik-baik, Pak silakan dibujuk, baik ya. istirahat. Kami ajak ngopi bareng, kami ada iya. Iya. Jadi bapak jangan menambah, karena ini saya mengerti, memahami kita semua ini itu ekonomi. Jadi bapak ikut program kami, bapak nggak kami usir, tapi bapak ikut program kami. Bapak harus menanam pohon tegakan. Bibitnya kami yang siapin, bapak yang tanam. Jadi apa kira-kira pohon tegakannya yang bermanfaat oleh petani? Kami salah satunya kalau di sana kan terkenal pokat. Ya, jadi saya kasih bibit pokat, buahnya untuk bapak, batang daunnya untuk kami. Gitu. Jadi mereka alhamdulillah, oh ya Bu, saya mau berapa yang saya tanam aja. Jadi mereka tuh persuasif. jadi kami ajak ngobrol cerita gitu. Jadi kami buat pembibitan yang memang tujuannya kami tanam di lahan yang sudah dirambah. Keras Yang tanaman yang apa yang kami maksud mau tanam di situ ya pokat kami perbanyak. Ya, jadi tanam sebanyak-banyaknya. Jadi kami setiap patroli gendong bibit. Tamu yang datang berkunjung ngasih bibit tiketnya, tanam pohon. Oh, setuju tuh. Betul itu. Sama Dari pendapat saya pengen dapat pendapat nih. Gimana Kak? Kepada Ranger, kemudian juga dari FKL. KL juga yang istilahnya banyak berkontribusi pada hutan di Aceh ini. Ya, baik Pak Pangdam, terima kasih. Tentunya memang pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FKL merupakan salah satu mitra kami, Pak. Mitra ya. Mitra kita ada WJS, ada FFI, banyak mitra lingkungan yang ada di Aceh. Ya. Nah, terutama FKL ini memang banyak bekerja di kawasan ekosistem Loser. Bukan hanya menyelamatkan hutan, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat. Artinya seperti Bu Sumini sampaikan tadi, masyarakat ini ketika dari segi ekonomi terpenuhi, ini kegiatan untuk perambahan, illegal logging, ini akan terbendung dengan upaya-upaya kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jadi kita ada kelompok-kelompok perhutanan sosial, di mana masyarakat yang dekat dengan kawasan hutan, didampingi oleh KL, ini diberikan akses untuk mengelola hutan dengan ketentuan-ketentuan, misalnya tidak boleh menebang, tidak boleh membakar. Jadi memang arah pemerintah Aceh saat ini dalam hal menjaga kelestarian hutan adalah bagaimana melindungi hutan dan ada manfaatnya untuk masyarakat. Nah, kemudian juga dengan TNI Polri, Pak, kita saat ini dalam hal penyelamatan dari kebakaran hutan dan lahan. Kita Aceh rata-rata hari ini per tahun 1.000 hektar lebih tiap tahun terbagi kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut, Pak, daerah barat selatan. Itu yang paling rawan. Jadi kami luar biasa dibantu Babinsa dari Koramil dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang inilah perlu peran mitra, karena memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Menjaga kawasan hutan itu tidak bisa hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu mitra, perlu dinas terkait, perlu TNI Polri, sehingga memang di masyarakat ada edukasi yang kita sampaikan. Masyarakat ini Pak, saya pengen tanya, tingkat kepedulian masyarakat khususnya generasi muda nih Pak. Jangan-jangan generasi muda Aceh ataupun pemuda-pemuda Aceh tidak tahu bahwa di Aceh ini hutannya paling bagus. Betul. Nggak tahu bahwa di Aceh ini masih 41 utama masih ada. Betul. Nah itu yang saya khawatirkan kan. Makanya ini perlu mungkin bisa dibuka, saya dipublikasikan. Inilah hutan Aceh, masih lengkap hutannya, masih ada harimau, badak, gajah dan orangutan. Dan itu juga yang paling banyak ada di Aceh. Itu lah satunya yang masih lengkap hewan utamanya di hutan masih hutan Aceh. Selain cakupan hutannya masih besar, luas ya. Nah itu yang perlu diberikan edukasi sama pemuda sebab iya saya ini orang apa hutannya hebat gitu, masih lengkap. Nah kesadaran seperti itu yang harus ditimbulkan di tingkat generasi muda Pak. Bukan hanya Pak dalam ini sama ada teriak-teriaknya juga semangatnya muda tapi benar termasuk juga mungkin dari ibu-ibu juga kan perlu edukasi seperti itu. Lagi alam itu adalah guru yang tidak pernah berhenti mengajarkan kita tentang kearifan, keseimbangan, sama kemudian pelihara Pak. Karena semua belajar dari alam semua Pak.
Ya nggak Pak? Kita tahu tentang ini pun dalam semua, tahu obat-obatan, tahu semua di dalam. Ya, sama mungkin di Aceh juga sama Pak. Tadi yang lokal itu sangat dipelihara sebenarnya. Saya yakin di seluruh Indonesia sama sebenarnya. Karena hutan itu sumber kehidupan itu. Dan jadi hutan ini bagi kami tentara ini memang sebuah kawasan yang harus kita jaga. Kita sangat kesulitan sekarang nyari daerah latihan Pak yang misalnya yang ideal untuk kita jadikan sebagai sebuah tempat survival, kemudian kita buat kegiatan-kegiatan istilahnya bikin tempat-tempat yang pertahanan gerilya seperti itu. Iya. Nah, Aceh ini masih sangat bagus lah gitu. Jadi kita semua ya bagi saya harus tetap pelihara hutan Pak. Saya terima kasih pada Lawis S yang sudah mengabdi sekian tahun di ini. Karena beliau memang pimpinan ranger, terutama terhadap jerat Pak. Jadi memang jerat terhadap satwa liar luar biasa tantangannya sekarang. Makanya memang kita dibantu FKL dalam hal pembersihan jerat. Jerat itu ya? Iya, jerat harimau Pak. Makanya ada beberapa bulan yang lalu yang mati harimau itu Pak. Itu kena jerat babi, kemudian ada satwa lain juga. Nah, jadi memang kalau kita masuk ke hutan, ini yang paling sering Pak, FKL yang bersama DLHK gabung dalam satu ranger, tadi sampaikan ada 37 ranger kelompok. Itu memang kalau kita lihat yang paling banyak dibawa pulang itu Pak, jerat itu. Jerat ya. Dan jerat memutikan seperti yang Pak Dalawi dapat. Ya, pada tahun 2014 kemarin. Satu bulanan kita ratusan jerat satu dapat. Dari Seling, bahkan Ranjo itu ibarat ini papan taruh batu untuk tapak gajah. Itu gajah. Di ujung itu racun. Kalau kena kaki kita matikan untuk tapak gajah. Kalau kita mati juga Pak? Iya, tapak gajah. Itu yang capek kena bersihkan. Ya, Kayak merangkak itu. Jadi kami ada namanya patroli susur sungai. Kalau udah musim hujan, kami susur sungai. Seragamnya tetap sama kayak ranger Bu? Iya. Pakai seragam juga? Pakai seragam kami ranger, pakai sepatu boot, gedong, tas, plesir, lengkap semua dengan segala sedikit. Di mana hujan itu tinggal apa? Sekarang kalau susur sungai kami ada mesin sinso bawa. Oh gitu. Jadi kalau ada kayu yang tumbang gitu langsung dibersihkan. Jadi dengan sepeda motor jalan yang tebing, jurang, itu kami nggak peduli lagi. Jadi ada lagi tantangan. Ini saya mau tanya nih, berarti ranger ibu-ibu ini hanya ada di Aceh? Iya. Di tempatnya ada nggak Pak ranger Iya. ibu-ibu? Kalau yang masuk hutan kayak baru di kita Pak. Itu juga sebenarnya itu. Kayaknya kalau nggak terlibat ibu-ibunya lah semua kayak ngambang gitu nggak. Tidak berwarna. Iya, berwarna gitu. Tidak berwarna. Pernah kami hadapi Pak kan perambah itu. Nah, pernah saya digertak. Terus atas dasar apa ibu berani larang saya? Oh gitu. Oh, Pak kan? Ya, ini hutan kan milik Tuhan. Dia bilang. Hutan ini milik Tuhan. Saya balas, saya jawabnya simpel aja. Baik Pak. Saya tidak mau terima bencana karena bencana di kampung saya. Itu cuma saya balas. Nggak berani dia Tidak lagi jawab. Karena mereka nggak kena bencananya Pak. Bencananya di kami. Iya, pasti ya. Ya. Ini terakhir Pak. Jadi ini kan hutan leuser kan memang sangat hebat lah Pak. Iya. Dengan segala potensinya baik itu hutannya maupun hewan-hewan satwa utamanya masih lengkap. Tapi kan Aceh ini kan butuh pembangunan Pak. Butuh pengembangan dan ke depan mungkin penduduk Aceh itu semakin banyak Iya. dan membutuhkan lahan. Iya. Nah, bagaimana nih menyikapi ini Pak? Seandainya mungkin ada beberapa kawasan yang harus digunakan untuk misalnya dimanfaatkan lah untuk lahan penduduk ataupun untuk pertanian ataupun untuk hal lain. Iya, kalau di tingkat pemerintah seperti Pak Bang Dam sampaikan, memang kita rasakan itu Pak. Artinya memang pembangunan Aceh ini masih membutuhkan lahan. Contoh misalnya pembangunan tol Pak. Ya. Tol ini yang sedang berlangsung, tol Sibanceh. Nah, tol Sibanceh ini dari Banda Aceh ke Sigli kan membelah dua ekosistem Pak. Ekosistem Selawah sama ekosistem Bulu Masih. Di mana di situ ada satwa gajah, ada harimau. Nah, permasalahannya kalau sudah dibangun tol itu pada musim kawin ini kan akan rawan. Sehingga kita komunikasi dengan Hutama Karya yang owner owner tolnya yang membangun tol Mahaka. Nah, akhirnya difasilitasi yang dulunya mungkin gorong-gorong dibuatlah jembatan yang memanjang yang bisa lewat satwa liar. Jadi koridor Pak. Koridor. Nah,
seperti itu. Karena kembali ke saya bilang tadi Pak, ya kita memanfaatkan alam Pak, Ya, mencari benefit tadi Pak, Iya, betul. bukan mencari profit Pak. Bukan mencari Kalau jadi profit itu kan kita ada hancur tinggal Iya. Kita tadi kan, Iya. nggak bisa terbang tinggal kan, Iya. itu. Nah itu yang perlu kita edukasi masyarakat di Aceh. Mari kita pagi ini. Tapi terima kasih. Terima kasih. Kepada Pak Dodi musim ini. Iya, Pak. Semoga kita bisa tetap melihat Aceh ini hijau kembali. Ya, Tapi amin. masih bisa dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan. Kita galakan apa? Tanam pohon, segala Ya. macam, Pak. Jaga hutan, jaga kehidupan, Pak. Ya, Ya terima kasih. terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Sama. sudah Oke. berkenan hadir di ini di Padahal. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat Ibu Gura, Ibu ya. Ya, Pak. Baju.